PDIP dan kami jauh-jauh hari, Agustus yang lalu, sudah mengumumkan bahwa Partai Gerindra mengusung Ketua Umum DPP Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan hari ini dan ke depan kami seluruh jajaran pengurus kader dan relawan terus memperjuangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 2024 sampai dengan 2029. Insya Allah perjuangan kami akan membuahkan. Kita memilih tokoh yang terbaik ya. Kami tidak menganggap tokoh tidak baik, tapi insya Allah silahkan masyarakat menilai bibit bobotnya, misinya, kemampuan internasionalnya, diplomasi luar biasa. Kita butuh pemimpin sekarang yang berkelas dunia. Pak Presiden ini sudah menyebut ada 7 nama yang potensial menjadi cawapresnya Mas Ganjar. Termasuk salah satunya yang bahkan disebutkan adalah Pak Prabowo. Nah ini dari Gerindra ini sebenarnya seperti apa? Apakah masih mungkin ada mempertimbangkan mungkin menjadi cawapresnya dari Pak Ganjar atau sampai saat ini masih kekeh atau masih cukup kencang ya menjadi capres nih, Mas Riza? Ya pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kita Piwan dan semuanya, ada saudara saya nih Mata Batara, Mas Adi Praitno dan Anissa. Jadi saya kira yang pertama kami menghormati apa yang telah diputuskan oleh Ketua Umum PDIP, yaitu Ganjar sebagai bakal capres daripada PDIP. Yang kedua, sebagaimana semua kita ketahui bahwa Partai Gerindra partai pemenang pemilu yang kedua ya setelah PDIP, dan kami jauh-jauh hari Agustus yang lalu sudah mengumumkan bahwa Partai Gerindra mengusung Ketua Umum DPP Partai Gerindra yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan hari ini dan ke depan kami seluruh jajaran pengurus kader dan relawan terus memperjuangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 2024 sampai dengan 2029. Insya Allah perjuangan kami akan membuahkan hasil. Namun kami menghormati partai-partai yang telah mengusung calonnya masing-masing. Mari kita berkompetisi secara baik, secara sehat. Bapak Prabowo orang yang memiliki bibit bobot yang sudah tersedia, ada 5T kriterianya. Pak Prabowo itu kelebihannya diantaranya T yang pertama, orang yang sangat tulus, yang tangguh, yang teruji, yang tegas, dan terpercaya. Insya Allah ini menjadi bekal bagi beliau. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang punya janji-janji yang tentu tinggi sekali, tapi insya Allah Bapak Prabowo bukan punya janji-janji, tapi sudah sangat teruji dan terpercaya dan terbukti. Beliau sebagai menteri yang kinerja terbaik zaman Pak Prabowo, beliau seorang yang sangat tulus, seperti disampaikan oleh Gus Dur, Indonesia paling tulus, mohon maaf itu Pak Prabowo, dan Pak Gus Dur juga menyampaikan insya Allah di usia nanti Pak Prabowo akan menjadi presiden. Saya percaya dengan Gus Dur yang memiliki pilihan sebagai presiden, sebagai tokoh elit dan kemampuan apa yang menjadi pendapat beliau ini menjadi perhatian kita semua. Dan insya Allah Prabowo menjadi presiden yang dapat mengakomodir semua kepentingan dan juga Prabowo akan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang sangat beragam. Iya, Mas Riza, ini kan artinya dari sikap Gerindra memang masih cukup masih teguh begitu ya bahwa Pak Prabowo ini masih diusung sebagai capres. Mantap, solid. Betul, Mas. Tapi kan kita tahu ya ini sudah tercetus koalisi besar dan juga bahkan diisukan PDIP ini akan bergabung di koalisi besar. Ini artinya apakah dengan Pak Prabowo ini masih menjadi capres, apakah mungkin akan keluar dari koalisi besar atau bagaimana konsep dari koalisi besar ini nantinya, Mas? Ya seperti kita tahu kan ada koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS. Kemudian kita tahu Gerindra dengan PKB sudah berkoalisi, kami punya komitmen, konsistensi, kebersamaan kami dengan PKB, dengan Caimin, sudah solid punya suara. PDIP kita tahu sendiri juga punya suara.
kemudian ada koalisi Golkar, P3 juga punya suara. Masing-masing sudah ada 4 ini. Apakah 4 akan jadi 3? Kita hormati ya. Sekarang ini kan ada 3 calon presiden yang menurut hasil survei 3 anak ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, kan survei yang sudah hampir setahun. Nah, ya kita jalanlah ya mengalir seperti air, insya Allah ya, komitmen dan sesi kami Partai Gerindra teguh, solid, mantap mengusung Pak Prabowo ya. Kita membutuhkan pemimpin yang bibit bobotnya baik, yang cerdas, yang visioner, yang diterima oleh semua kelompok. Apalagi ada polarisasi yang luar biasa. Di 2024 ini selesai polarisasi, selesai semua perbedaan kita memilih tokoh yang terbaik ya. Kami tidak menganggap tokoh tidak baik, tapi insya Allah silahkan masyarakat menilai bibit bobotnya, misinya, kemampuan internasionalnya, diplomasi luar biasa. Kita butuh pemimpin sekarang yang berkelas dunia. Pak Prabowo ini pemimpin berkelas nasional dan berkelas dunia. Insya Allah akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Oke, sekarang kita ke Prof. Karim. Prof. Karim, ini kan kita sudah lihat ya bagaimana sikap dari Gerindra, ini juga tetap tegas memang Pak Prabowo ini diusung sebagai capres. Nah, kembali lagi jika kita melihat cawapres yang akan kemudian dipilih atau dicari sampai saat ini untuk Mas Ganjar Pranowo. Bagaimana melihat tokoh-tokoh yang sejauh ini sudah cukup beredar ya? Ada banyak-banyak nama yang kemudian yang juga sudah mencuat. Gestur-gestur politik atau komunikasi politik bagaimana yang kemudian bisa dibaca? Prof. Karim. Ya, pertama-tama selamat Idul Fitri pada Mas Ahmad Basara, Ria Patria, Mas Adi dan seluruh kru dan pemirsa TV One. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan spirit Ramadan ini terbawa dan mewujud ke dalam politik silaturahim, politik kasih sayang menjelang Pilpres 2024 ini. Nah, tadi Mas Ahmad Basara sudah menyebut norma-norma yang dianut oleh PDIP dalam menggalang kerjasama politik. Kemudian Mas Adi Prayitno sudah menyebut kuncinya adalah elektabilitas, jadi sesungguhnya tinggal mencari di layer wapres ini siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, itu salah satu alternatif. Yang kedua, Mas Rija sudah menjelaskan pendiriannya. Nah, izinkan saya untuk melihat secara kualitatif, karena menurut saya bagi Indonesia bukan hanya kemenangan gitu ya, tetapi bagaimana pasangan ini bisa bersinergi dalam menjawab persoalan yang real. Yang real terkait dengan apa? Terkait dengan konteks Pilpres 2024. Pertama misalnya, konteksnya yang menonjol adalah 2. Kalau dilihat dari DP4, angka DP4, mayoritas pemilih itu masih tetap berkumpul di Pulau Jawa, ya. Tapi arah pembangunan mencoba digeser ke luar Jawa. Ini apa artinya? Artinya adalah sinergi yang dibangun oleh Capres dan Cawapres menuntut kualifikasi dari sisi kepemimpinan. Nah, secara teoretis ya, gaya kepemimpinan yang berterima itu kan secara teoretis ada 2. Yang pertama, gaya solidarity makers, dan yang kedua, administratif. Solidarity makers itu tokoh yang paling handal membangun solidaritas bersama, keyakinan bersama, sentimen bersama. Dan yang administratif itu adalah tokoh yang menonjol dari sisi keahliannya, kepakarannya. Nah, menurut saya yang akan mendampingi cocok gitu ya, mendampingi Mas Ganjar ini adalah wapres yang bergaya teknokratis. Mengapa? Karena misalnya kalau dari DP4 juga kita diberitahu bahwa 60% pemilih itu mereka yang berusia di bawah 39 tahun. Ini memberikan pesan bahwa pemilih Indonesia bukan hanya muda, tetapi ini menyiratkan persoalan bahwa di luar bagaimana membangun luar Jawa, seiring dengan pembangunan IKN ada kebutuhan mendasar, yakni bagaimana kita membangun roadmap pembangunan nasional yang ramah dengan kehidupan anak muda, sehingga anak-anak muda yang baru pertama kali memilih atau baru 2 kali memilih itu memiliki gambaran masa depan yang jelas tentang apa yang akan mereka lakukan untuk bangsanya, tentang bagaimana gambaran mereka di masa depan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain teknokratis, maka menurut saya, nah kalau kita melihat sejarah ya kerjasama politik PDIP dan akarnya nasionalisme,
maka bangunan nasionalisme religius itu sudah menjadi legacy yang secara turun-temurun terpelihara. Nah, oleh karena itu maka jika Pak Ganjar dibaca sebagai mewakili nasionalisme, maka unsur religiusitas ini harus mengisi. Dan nanti bisa diturunkan dari tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas yang akan mendongkrak ini, siapa yang memiliki karakteristik religiusitas yang moderat ini. Sebab ini menarik, baik koalisi yang satu, yang dua, yang tiga, seperti digambarkan Mas Reza Patria tadi, kan gayanya sama saja kalau ibarat kereta api gitu. Ketiga kekuatan itu baru mengumumkan mesin penggeraknya, capresnya. Siapa yang akan menjadi mesin pendorongnya itu yang akan menjadi teka-teki gitu ya. Jadi bisa jadi nanti akan berebut pengaruh di cawapres. Nah, jadi menurut saya yang pertama teknokratis, kemudian kedua bisa membangun tradisi nasionalisme religius, itu akan menjadi tantangan real. Dan yang ketiga, memang dikotomi Jawa luar Jawa itu saya lihat makin menipis, dan realitasnya adalah karena ini adalah kebangunan politik dan perwakilan politik, maka pertimbangan yang paling konkret sesungguhnya adalah bagaimana memperebutkan ceruk pemilih 60% yang berada di luar Jawa ini. Mengapa saya katakan begitu? Sebab selaras dengan teori motif politik gitu ya, bahwa dalam politik itu sesungguhnya bukan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang mendrive para politisi itu. Alih-alih keinginan untuk meraih sesuatu, maka ketakutan untuk kehilangan sesuatu itu jauh lebih mendominasi. Secara teori begitu. Tapi prakteknya Mas Ahmad Basarah dan Mas Reza Patria lebih tahu ya. Tapi saya yakin itu. Jadi dorongan ketakutan untuk kehilangan sesuatu itu jauh lebih kuat ketimbang keinginan untuk mengejar sesuatu. Maka saya membaca dari mana datangnya Wapres ini, maka akan bertumbuh pada tiga itu. Yang pertama, dia adalah sosok teknokratis karena harus menjawab persoalan bagaimana memacu pembangunan di luar Jawa, khususnya terkait dengan pembangunan IKN. Kemudian yang kedua terkait dengan konstruksi pemilih dan penduduk Indonesia yang dikategorikan sebagai penduduk muda, yang bukan hanya menjanjikan komposisi pemilih muda, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus ramah dengan teknologi dan lain-lain. Dan yang ketiga, Capres adalah mereka yang bisa menggoda, menggayat ceruk pemilih yang 60% itu. Nah, Prof. Karim, tadi yang menarik adalah yang pertama tadi disebutkan oleh Prof. Karim ya, harus ada Wapres yang bergaya teknokratis. Kita kan cukup tahu ada banyak nama yang merupakan teknokrat. Apakah ada sosok yang mengerucut di benak Prof. Karim? Oh, kalau menyebut nama itu urusan Adi Prayitno gitu ya, sebagai matchmaker yang punya data survei. Tetapi saya lebih suka mengatakan bahwa siapapun orangnya, tapi mereka yang punya kapasitas sebagai teknokratis itu yang dibutuhkan begitu ya. Karena berkali-kali Presiden mengatakan tantangan Indonesia itu real untuk bersaing di era global gitu ya, real untuk mendorong kapasitas anak-anak muda gitu ya, yang merupakan penghuni abad ini gitu ya. Jadi menurut saya itu tantangan real, dan itu akan dibaca bagaimana intuisi politik ya para penentu Wapres ini harus bertumbuh pada itu.